Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama saya Fauzi. Apa kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Oke lah ya, kali ini kita akan melanjutkan spoiler film donghua terbaru yang berjudul Fearless Battle Spirit. Sekarang kita akan segera masuk ke isi ceritanya. Namun sebelum itu, intro dulu ya kan? Scene berpindah ke istana kamar dagang. Terlihat Nona Jiang Bilan sedang bersama seorang pria. Diketahui pria ini bernama Xiao Zhonghuang. Dia merupakan putra tertua dari kepala kota Bloodhurst. Di sini Xiao Zhonghuang mengutarakan rasa cintanya kepada Nona Jiang Bilan. Akan tetapi Nona Jiang Bilan menolak dirinya. Xiao Zhonghuang bertanya, "Nona Jiang Bilan, kenapa kamu menolakku?" Nona Jiang Bilan menjawab bahwa aku tidak pernah melupakan penghinaan yang dilakukan oleh Qinan terhadapku. Jadi selama Qinan itu tidak mati, maka aku tidak akan memikirkan soal cinta. Xiao Zhonghuang paham, jika dirinya ingin Nona Jiang Bilan menjadi kekasihnya, maka dirinya harus terlebih dahulu membunuh Qinan itu. Sehingga dirinya pun berkata bahwa dirinya telah mengirim saudara keduanya untuk membunuh Qinan. Jadi selama Qinan itu mati, Nona Jiang Bilan, kamu harus menerima cintaku. Dua bulan kemudian, Qinan telah selesai berlatih di 3 gerbang. Sebelum kemudian Qinan membuka matanya dan menyadari bahwa kompetisi 16 puncak akan segera dimulai. Namun sebelum pergi ke kompetisi 16 puncak, sebelum itu Qinan harus menyelesaikan urusannya terlebih dahulu dengan Sui Wuhen. Begitu bertemu dengan Sui Wuhen, Qinan langsung saja menagih 200 batu Yuan kepada Sui Wuhen. Karena sebelumnya Sui Wuhen telah kalah bertaruh dengan dirinya. Namun di sini Sui Wuhen pura-pura lupa ingatan. Dia berkata, 200 batu Yuan, aku tidak mengerti apa yang sedang kamu bicarakan. Mendengar itu Qinan benar-benar kesal. Tidak menyangka bahwa Sui Wuhen akan pura-pura lupa. Akhirnya Qinan mengancam Sui Wuhen, jika tidak secepatnya menyerahkan 200 batu asli itu kepadaku, maka selanjutnya aku tidak akan memberimu ampun. Namun di saat itu, seorang pria datang. Ternyata pria ini bernama Sui Wutian. Dia adalah kakak dari Sui Wuhen. Begitu muncul, Sui Wutian langsung membela Sui Wuhen. Dia berkata, aku ingin melihat apa yang ingin kamu lakukan kepada saudaraku. Qinan menjawab, adikmu itu berhutang 200 batu Yuan kepadaku. Jika kamu dapat membantunya melunasi hutangnya, maka aku akan melupakan masalah ini. Namun Sui Wuhen tetap mengelak. Dia mengaku bahwa dirinya tidak memiliki hutang 200 batu Yuan kepada Qinan. Dan malah dia meminta jika dirinya benar-benar memiliki hutang kepada Qinan, maka Qinan harus menunjukkan buktinya terlebih dahulu. Mendengar itu kemarahan Qinan tidak dapat dibendung lagi. Qinan berkata, tinjuku ini adalah buktinya. Segera Qinan melesat menyerang ke arah kedua saudara itu. Namun Sui Wutian menggunakan kekuatan esnya dan dapat memblokir serangan Qinan. Menyadari bahwa seseorang akan datang, Sui Wutian pun membawa adiknya Sui Wuhen pergi dari sana. 你弟弟欠我2马，你这是想耍赖？人头就是证据！退，我们走。参加这次大比。Scene berpindah ke puncak Duanmu. Terlihat semua peserta yang ingin berpartisipasi di dalam kompetisi 16 puncak telah berkumpul di sana. Sekedar info, kompetisi 16 puncak itu adalah event tahunan yang dibuat oleh 16 kekuatan puncak. Jadi itu disebut kompetisi 16 puncak. Tidak lama Qinan juga tiba di sana. Kemudian Zhou Pang menyapa Qinan. Qinan hampir lupa bahwa Zhou Pang juga berada di ranah Martial Emperor. Dan dia juga memenuhi syarat untuk berpartisipasi di dalam kompetisi ini. Di saat itu seorang pria parubaya tiba-tiba menghentikan langkah kaki Qinan. Kemudian sang utusan tanah suci King Long yang diketahui bernama Pang Jian juga muncul. Pang Jian langsung bertanya, Mu Rongxian, kenapa kamu ada di sini?
Ternyata pria parubaya sebelumnya bernama Murong Xiang. Pang Jian langsung menjelaskan kepada Kinan bahwa Murong Xiang ini adalah putra dari salah satu master di puncak Murong. Murong Xiang ini memiliki kepribadian yang cukup buruk. Karena itulah Pang Jian yakin Murong Xiang menghampiri Kinan pasti memiliki tujuan yang buruk juga. Kinan sadar bahwa sebelumnya penatua tanah suci Qinglong yang bernama Duanmu Peng yang berasal dari puncak Duanmu memperingatkan dirinya bahwa seseorang akan menargetkannya. Mungkin saja itu adalah orang ini. Di sini Murong Xiang tiba-tiba saja mengumumkan bahwa Kinan tidak pantas untuk berpartisipasi di dalam kompetisi 16 puncak ini. Di sini Pang Jian membela Kinan. Memangnya siapa kamu? Berani-beraninya kamu melarang Kinan untuk berpartisipasi di dalam kompetisi ini. Namun Murong Xiang mengeluarkan sebuah token. Ternyata token ini adalah token yang disepakati oleh 16 puncak. Namun di sini Murong Xiang bisa membiarkan Kinan berpartisipasi di dalam kompetisi ini. Akan tetapi Kinan harus melewati syarat yang dia berikan terlebih dahulu. Syaratnya Kinan harus dapat mengalahkan salah satu dari ketiga pria ini. Dan Anda harus mengetahui bahwa ketiga pria ini berada di ranah Martial Emperor tingkat pertama. Murong Xiang akan mengizinkan Kinan berpartisipasi di dalam kompetisi besar ini selama Kinan dapat mengalahkan salah satu dari mereka bertiga. Kinan tentu saja setuju dengan syarat itu. Akan tetapi Kinan memiliki sebuah permintaan. Murong Xiang bertanya, "Apa permintaanmu?" Kinan menjawab, "Permintaanku adalah 1/1. Tidaklah seru, kenapa tidak suruh mereka bertiga untuk melawanku secara sekaligus?" Mendengar itu mereka semua terkejut. Akan tetapi hal itu membuat Murong Xiang tertawa. Ini juga sangat bagus. Segera Murong Xiang memerintahkan ketiga praktisi itu untuk menyerang Kinan secara bersamaan. 我是来宣布于这3人有请。他们3个一起上。徐言。 Walaupun ketiga praktisi itu telah merilis sebuah formasi gabungan yang disebut 3 formasi Xuan, akan tetapi itu semua tidak ada apa-apanya di hadapan Kinan. Dan pada akhirnya mereka bertiga pun dengan mudah dikalahkan oleh Kinan. Hal itu membuat Murong Xiang nampak tersenyum masam. Dia lalu berkata, "Aku tidak menyangka saudara Kinan memiliki kekuatan tempur yang sekuat ini." Alhasil dirinya pun mempersilahkan Kinan untuk berpartisipasi di dalam kompetisi 16 puncak. Kemudian seorang praktisi yang menaiki kuda beserta pasukannya muncul. Diketahui pemuda ini bernama Yang Taitian. Semua orang tidak menyangka bahwa Yang Taitian akan membawa 16 kesatria Dark Red-nya. Jika mereka bersatu, bahkan seorang martial dominator tingkat pertama sekalipun bukanlah lawan mereka. Di sini si gendut si Makong langsung berkata kepada Kinan bahwa Yang Taitian ini adalah putra master puncak dari 16 puncak yang ada di daratan naga suci ini. Jadi Kinan, apakah kamu ingin bekerja sama denganku untuk menghadapinya nanti? Namun tiba-tiba Yang Taitian menatap Kinan dengan sangat tajam, membuat si gendut si Makong terkejut dan berkata, "Kinan, apakah kamu telah menyinggung Yang Taitian sebelumnya? Kenapa dia melihatmu dengan tatapan membunuh seperti itu?" Kinan menjawab, "Ya, benar. Jadi si Makong, apakah kamu masih ingin bekerja sama denganku?" Si Makong tentu saja menjawab bahwa dirinya tidak sudi bekerja sama dengan Kinan. Kemudian para master dari 16 puncak muncul. Terlihat Duanmu Peng juga ada di antara mereka. Duanmu Peng lalu berkata kepada Kinan dengan transmisi suara bahwa orang yang menargetkanmu itu adalah Tuan Yang Peng. Dia merupakan salah satu master dari kekuatan puncak di antara ke-16 puncak yang ada. Kinan paham, pantas saja Yang Taitian ini mengarahkan pandangan niat membunuhnya kepadaku sebelumnya. Kemudian Duanmu Peng mengumumkan bahwa event tahunan berupa kompetisi 16 puncak kini akan segera dimulai. Namun di saat itu,
langit tiba-tiba menderu dan ternyata itu adalah Tuan Suci Qinglong yang muncul di sana. Tuan Suci Qinglong langsung mengumumkan kepada semua peserta bahwa di dalam dunia rahasia yang ada di Azure Dragon terdapat sebuah harta peninggalan yang kutinggalkan di sana. Jika kamu dapat menemukannya, maka kamu dapat mewarisi seluruh hal apapun itu dariku. Setelah mengatakan itu, tatapan Tuan Suci Qinglong tiba-tiba tertuju kepada Qinan dan berkata, "Qinan, berjuanglah dengan keras, karena kamu memiliki kesempatan yang lebih besar daripada yang lainnya untuk mendapatkan harta peninggalanku." Mendengar kata-kata itu, semua orang pun bertanya-tanya apa sebenarnya yang diketahui oleh Qinan, dan kemungkinan besar Qinan itu mengetahui sesuatu tentang harta peninggalan milik Tuan Suci Qinglong di alam rahasia tersebut. Namun perkataan dari Tuan Suci Qinglong itu malah membuat Qinan bertanya-tanya, apa maksud dari Tuan Suci Qinglong? Apakah Tuan Suci Qinglong menginginkan dirinya ditargetkan oleh semua peserta? Mendengar itu, si gendut si Makong langsung berkata kepada Qinan bahwa dirinya akan menarik kembali ucapannya sebelumnya. "Qinan, mari kita bekerja sama untuk mengambil harta peninggalan tersebut dan kita akan membaginya sebanyak 50% di akhir. Bagaimana menurutmu?" Namun mendengar perkataan si Makong itu membuat ekspresi Qinan berubah menjadi jelek. Qinan, 的一切。Qinan，哦呀，你说呢？ 滚！ 开启金。 Kemudian para praktisi dari 16 puncak membuat segel tangan dan akan membuka alam rahasia Azure Dragon. Duan Mupeng langsung memperingatkan semua peserta untuk bersiap-siap karena sebentar lagi alam rahasia akan terbuka dan semua peserta yang berpartisipasi bisa masuk. Namun di saat itu, Yang Taitian tiba-tiba mengumumkan kepada semua orang jika di antara semua peserta ada yang ingin bekerja sama dengan dirinya untuk mengatasi Qinan secara bersama nanti untuk mendapatkan rahasia peninggalan Tuan Suci Qinglong, maka aku sangat menghargainya. Mendengar itu, semua peserta pun menatap Qinan dengan tatapan yang sangat dingin. Akan tetapi terlihat Qinan hanya tersenyum tipis dan berkata, "Kalau begitu, aku akan menunggu kalian semua." Sementara si Makong bertanya kepada Qinan, "Apakah kamu bahkan tidak merasa takut sedikit pun?" Qinan menjawab, "Apa yang perlu ditakutkan? Jika mereka berani datang menghampiriku nanti, maka aku akan membuat mereka semua menyesalinya." Sebelum kemudian, semua peserta pun langsung memasuki alam rahasia Azure Dragon. Setelah semua peserta memasuki alam rahasia Azure Dragon, ayahnya Yang Taitian yang bernama Yang Peng nampak dia meminta maaf kepada Duan Mupeng karena putranya itu adalah orang yang suka berterus terang. Jadi dia berterus terang bahwa nanti akan menargetkan Qinan. Namun Duan Mupeng hanya tersenyum tipis. Dia tidak menganggap hal itu besar karena dirinya sangat yakin akan kekuatan Qinan. Melihat Duan Mupeng yang sangat yakin terhadap kekuatan Qinan membuat Yang Peng nampak mencibir. Kemudian Tuan Suci Qinglong bertanya kepada Yang Peng, "Master Yang, aku memiliki satu pertanyaan. Setelah 2 tahun berlalu, berapa banyak murid yang akan diterima di area Dongzhou?" Yang Peng menjawab bahwa hal tersebut akan sepenuhnya bergantung kepada performa semua peserta. Akan tetapi Yang Peng juga menjelaskan bahwa tentu saja itu juga tergantung kekuatan para peserta itu sendiri, karena dunia rahasia Azure Dragon adalah sebuah tempat yang sangat-sangat berbahaya. Bahkan yang terbaik di antara yang terbaik sekalipun dapat jatuh di alam rahasia tersebut. Sebelum kemudian Yang Peng pamit kepada semua orang dan pergi dari sana. Sebelum akhirnya semua master dari 16 puncak lainnya juga pergi dari sana. Namun kemudian terlihat Tuan Suci Qinglong melihat ke arah kepergian semua peserta dan berkata, "Waktunya sudah semakin dekat. Qinan, kamu harus segera menjadi lebih kuat." 今后你可要小心。去哪？走着瞧吧。杨峰不要见怪。 秦南是告辞了。 Setelah sampai di alam rahasia Azure Dragon, terlihat Qinan muncul di sebuah tempat yang mana ternyata semua peserta diteleportasi ke tempat yang berbeda-beda secara acak. Qinan sangat senang karena dunia rahasia Azure Dragon ini sungguh merupakan surganya harta peninggalan. Akan tetapi sekarang sangat disayangkan,
Kinan tidak bisa menghubungi Putri Miao Miao. Dan bahkan Kinan tidak bisa menggunakan token transmisi. Oleh karena itu Kinan pun hanya bisa mengundurkan niatnya untuk tidak memburu Monster Beast terlebih dahulu. Segera Kinan pun melesat pergi dari sana. Akan tetapi tidak lama waktu berselang, Kinan tiba-tiba melihat Monster Beast gajah tingkat 5. Kinan akan melayangkan serangannya untuk membunuh gajah tersebut. Akan tetapi tiba-tiba ya, tiba-tiba Yang Taitian muncul. Dia tiba-tiba menyerang Kinan menggunakan 6 mata bayangan yang dapat dikeluarkan oleh martial spirit monyetnya. Yang ternyata martial spirit monyetnya ini memiliki 6 mata yang bisa menyerang secara langsung dari kejauhan. Yang Taitian berkata, "Kinan, martial spiritku adalah monyet iblis bermata 6. Bahkan jika kamu melarikan diri hingga ke ujung dunia sekalipun, aku akan masih dapat menggunakan martial spiritku untuk membunuhmu." Menghadapi serangan mata, Kinan juga langsung menggunakan mata Dewa Perang. Yang Taitian tidak menyangka bahwa Kinan ternyata memiliki pupil mata yang sangat kuat. Tetapi sayang itu masih tidak ada apa-apanya di depannya. Sehingga kemudian Yang Taitian pun menambah daya gedor serangan dari ke-6 mata martial spiritnya itu. Tiba-tiba Zhou Pang muncul. Dia langsung memblokir serangan Yang Taitian. Zhou Pang lalu meminta Kinan untuk pergi lebih dulu. Sehingga Kinan pun memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi dari sana. Dan tak lupa berterima kasih atas bantuan Zhou Pang. Di saat Kinan berlari ke hutan di belakangnya, tiba-tiba si Ma Kong muncul di sana. Dan lalu si Ma Kong meminta Kinan agar mengikuti dirinya. Setelah berada dalam jarak yang cukup jauh, si Ma Kong langsung menjelaskan kepada Kinan bahwa pupil mata ilahi milik martial spirit Yang Taitian itu dapat melacak keberadaan seseorang berdasarkan aroma tubuh. Oleh karena itu, aku sekarang akan mengatasinya untukmu. Sehingga kemudian si Ma Kong pun dapat membawa Kinan melarikan diri tanpa takut akan terdeteksi oleh Yang Taitian. Kinan bergumam di dalam hatinya, "Aku tidak menyangka bahwa sekarang martial spirit milik Yang Taitian benar-benar tidak mengejarku lagi. Sepertinya identitas si Ma Kong ini jauh lebih misterius daripada yang aku bayangkan." Kinan lalu bertanya, "Si Ma Kong, bagaimana kamu bisa menemukanku?" Si Ma Kong lalu mengeluarkan sebuah artefak dan menjelaskan bahwa, "Aku bisa menemukanmu menggunakan artefak ini." Dijelaskan bahwa artefak ini dapat melihat area sekitar dalam radius 3000 mil jauhnya. Sehingga si Ma Kong sebelumnya dapat menemukan Kinan dengan sangat mudah. Kemudian si Ma Kong menjelaskan kepada Kinan maksud tujuannya mencari Kinan, yang mana dirinya mengajak Kinan untuk bergabung dengan dirinya ditambah 2 temannya untuk melakukan eksplorasi di gua Blood Scorpion. Si Ma Kong menjelaskan, meskipun gua Blood Scorpion itu sangat dilarang untuk dimasuki karena tingkat bahayanya yang sangat tinggi, tetapi gua tersebut memiliki banyak harta yang berharga. Jadi Kinan, apakah kamu bersedia untuk membantu kami? Kinan langsung saja setuju. Terlebih lagi Kinan mengetahui bahwa gua Blood Scorpion memiliki Monster Beast berbahaya. Namun Monster Beast berbahaya itu menyukai batu Yuan dan bahkan menciptakan sarangnya dari batu Yuan. Jika aku dapat memperoleh batu Yuan di dalam gua tersebut, maka aku dapat mempromosikan martial spiritku. Oleh karena itu, tanpa berpikir, Kinan langsung saja setuju dengan si Ma Kong. 这么酷？他的6目神君一同前去吗？行，嘿嘿，当当当！司马空，哎，你们来。 Kemudian 2 teman si Ma Kong yang disebutkan oleh si Ma Kong sebelumnya muncul. Kita sebut saja si teman pria dan si teman wanita. Kemudian si teman wanita berkata, "Si Ma Kong, apakah dia adalah bala bantuan lainnya yang kamu temukan?" Si Ma Kong menjawab, "Ya." Namun si teman pria langsung berkata, "Si Ma Kong, bakat anak ini memang luar biasa dan langka. Tetapi tujuan kita kali ini adalah gua Blood Scorpion. Memangnya apa yang bisa anak ini bantu di gua tersebut untuk kita?" Si teman pria ini nampak meremehkan Kinan. Si Ma Kong langsung saja mengulti mereka berdua dengan mengatakan, "Kalian berdua tidak perlu khawatir.
Jika Kinan tidak dapat membantu sedikit pun, maka aku juga tidak akan mengambil bagianku di eksplorasi kali ini. Mendengar itu mereka berdua pun setuju. Sebelum kemudian mereka berempat segera bergegas pergi menuju ke gua Blood Scorpion. Oke guys, spoilernya udah bersambung. Gimana, seru gak tuh? Lanjut gak nih? Tapi Mimin ingatkan bahwa ini adalah spoiler yang mana film aslinya belum rilis. Namun untuk jalan cerita, Mimin yakin 90% akan sama dengan filmnya yang nanti rilis. Namun mungkin ya beberapa adegan akan sedikit diubah sih guys, tapi gak ngaruh. Namun untuk kesesuaian episode, sepertinya akan sedikit melenceng karena jalan cerita versi filmnya cukup lambat dibanding spoilernya. Jadi kalau kalian ingin lanjut spoilernya, silahkan komen guys. Oke, mungkin itu aja. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.